Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nuraini, NIM 061 dari kelas baru 12B, ingin mensimulasikan pembelajaran kooperatif tipe INPMCN. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Ketua kelas, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rina, Bu. Kenapa kok gak masuk? Sakit. Oh, sakit. Bagi kalian, jaga kondisi ya. Kan sekarang bulan Ramadan, jadi kalian harus tetap sehat. Ya, Bu. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Aljabar. Bagus sekali. Kita kemarin sudah belajar tentang aljabar. Ada operasi aljabar, terus menyederhanakan aljabar, dan lain-lain ya. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur dalam aljabar? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Ya, benar sekali. Terima kasih. Ibu jelaskan lagi sebagai pengingat kalian ya. Variabel itu apa? Variabel itu adalah simbol atau lambang yang tidak mempunyai nilai. Sedangkan konstanta adalah suatu suku dalam aljabar yang tidak mengandung variabel. Kemudian koefisien. Koefisien itu bilangan yang ada di variabel. Kemudian suku adalah koefisien dan variabel atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, Ibu akan berikan contohnya. Contohnya, ini misalnya 2x plus 4. Ini mana yang variabel? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Variabelnya ini x. Terus ada konstantanya yang mana? 4. Ya, benar sekali. Ini konstanta. Terus koefisiennya? 2. Ya, bagus sekali. Ini koefisien. Ini variabel. Ini konstanta. Ini koefisien. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan lagi. Ada yang tahu apa saja operasi dalam aljabar? Ada yang masih ingat? Bu. Ya, apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, benar sekali. Tentang materi apa? Persamaan linier suatu variabel. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian nanti dapat mengetahui konsep dari persamaan linier suatu variabel tersebut. Yang kedua, nanti kalian akan bisa menentukan nilai variabel atau himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemudian, apa sih kegunaan persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya lihat di slide PPT ya. Contohnya yang pertama itu di bidang keuangan. Di bidang keuangan ini bisa untuk menghitung pendapatan, menghitung suku bunga, dan lain-lain. Terus yang kedua, bisa untuk mencari luas tanah. Untuk yang ketiga, bisa mencari berapa banyak hasil panen. Terus yang keempat, dalam kegiatan jual beli juga besar. Contohnya ya, misal Budi membeli buku di toko buku sebanyak 5 buah. Kemudian dia membeli lagi di warung untuk membeli buku. Kemudian total buku yang dimiliki Budi sekarang itu ada 8 buku. Nah, dengan persamaan linier satu variabel nanti kalian bisa menentukan berapa banyak buku yang dibeli Budi di warung tersebut. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut untuk hal tersebut. Kemudian Ibu akan menjelaskan sistem penilaiannya. Sistem penilaian kali ini ada penilaian secara kelompok dan individu. Nanti kalau kelompok itu Ibu ambil dari LKPD, pengerjaan LKPD kalian, sama kerjasama kalian dalam satu kelompok. Untuk penilaian individu nanti apabila kalian bertanya, menanggapi pertanyaan atau menjawab,
Nanti kalian akan dapat nilai tambahan dari saya. Kemudian untuk mekanismenya, hari ini kita akan belajar ada diskusi dengan diskusi dan presentasi. Nah, Ibu akan menjelaskan sekarang tentang apa itu persamaan linear satu variabel. Sebelum masuk ke persamaan linear satu variabel, kalian harus tahu dulu apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Untuk kalimat yang pertama Ibu jelaskan tentang kalimat tertutup dulu ya. Kalimat tertutup yaitu kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Jadi dia itu bisa dinilai benar atau salahnya. Kalau kalimat terbuka, dia itu tidak memiliki nilai kebenaran. Karena di kalimat terbuka itu ada unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, contohnya yang pertama adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kalimat ini kalimat terbuka atau tertutup? Ya, benar sekali. Kenapa kok tertutup? Karena kalimat ini adalah kalimat yang bernilai benar. Karena ibu kota Indonesia kan Jakarta. Jadi kalimat ini bernilai benar. Jadi kalimat ini termasuk kalimat tertutup. Kalau ini 2 ditambah 2 sama dengan 5. Itu kalimat tertutup yang bernilai salah. Ya, benar sekali. Ini kalimat tertutup yang bernilai benar. Kalau yang ini kalimat tertutup yang bernilai salah. Nah, contoh untuk kalimat terbuka. Kalimat terbuka tadi kan kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, ini contohnya adalah 2x plus 5 sama dengan 1. Termasuk kalimat terbuka karena dia memiliki unsur yang tidak diketahui nilainya. Kalau dalam aljabar ini disebut variabel. Ya. Kemudian ada unsur-unsur atau syarat-syarat yang wajib dimiliki persamaan linear satu variabel. Apa saja? Yang pertama, dia adalah kalimat terbuka. Yang kedua, dia harus punya variabel. Yang ketiga, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi ini adalah contoh persamaan linear satu variabel. Karena ini adalah kalimat terbuka, terus dia memiliki variabel yaitu x dan dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Untuk definisinya sendiri apa sih Bu? Definisinya bisa dilihat di slide ini, yaitu persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Ini x-nya kan berpangkat 1 ya. Nah, contohnya ini tadi. Kemudian suatu kalimat terbuka itu dia akan memiliki variabel atau sesuatu yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel ini harus diganti oleh sesuatu agar dia bernilai benar. Ya, Ibu kasih contoh. Contohnya misalnya ini 3 ditambah x sama dengan 4. Ini kan variabel. Variabel adalah sesuatu yang belum memiliki nilai. Nah, suatu kalimat terbuka ini akan bernilai benar jika variabelnya itu diganti oleh sesuatu. Berapakah nilai x yang memenuhi? Ya, benar sekali, nilai x yang memenuhi adalah 1. Ini x adalah 1. Nanti Ibu kasih tahu cara penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaian dari suatu persamaan itu disebut himpunan penyelesaian. Karena 1 merupakan jawaban pengganti x agar persamaan ini bernilai benar. Mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel ada 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan penjumlahan dan pengurangan, yang kedua menggunakan pembagian serta perkalian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam LKPD yang Ibu berikan nanti. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD tersebut sebagai tugas ya. Ibu bagikan LKPD-nya kepada kalian.
Nah, itu nanti kerjakan selama Ibu kasih waktu 20 menit, kerjakan secara mandiri dulu, nanti tunggu aba-aba dari saya ya. Sudah 20 menit, waktunya sudah habis. Sekarang kalian cari pasangan dengan teman kalian, boleh satu bangku, boleh enggak, terserah, pokoknya pasangan dua-dua. Nah, nanti diskusikan AKP kalian dengan teman kalian, nanti pilih jawaban yang paling benar itu yang mana. Kemudian bandingkan jawaban kalian dengan teman kalian. Nanti kalau sudah, Ibu akan suruh kalian mempresentasikan di depan kelas. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau masih bingung, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Untuk diskusi kelompok, Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, sekarang waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2, silakan maju. Ya, silakan dipaparkan jawabannya. Di atas berat badan Rima lebih kecil daripada berat badan Dani, sehingga Rima membutuhkan seorang agar jungkat-jungkit tersebut bisa seimbang, yaitu dengan mengajak adik Rima bermain bersama. Jadi berat badan Dani sama dengan berat badan Rima dan adiknya. Apa dijelaskan pekerjaannya? Ya, jadi berat badan Rima 35 ditambah X sama dengan 55. 35 dikurangi 35 ditambah X sama dengan 55 dikurangi 35. Kedua ruas dikurangi berat badan Rima. 0 ditambah X sama dengan 20. X sama dengan 20. Jadi berat badannya dari 20. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Silakan duduk kembali. Ya, ini sudah benar ya jawabannya. Jadi berat badan Rima kan 35, berat badan adik Rima itu dimisalkan X, soalnya dia belum diketahui. Kemudian berat badan Dani 255. Kemudian hitung, ini kedua ruas dikurangi berat badan Rima. Berat badan Rima kan 35, jadi ini dikurangi 35, ini juga dikurangi 35. Sehingga ini X sama dengan 20 adalah berat badan adik Rima adalah 20 kg. Kemudian siapa yang ingin maju? Nomor 4. Ya, Bu. Ya, silahkan. Dalam mencari keliling persegi panjang dengan jarak 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, sehingga seperti ini. Untuk P, panjangnya sendiri diketahui P, dan untuk lebarnya diketahui P min 6. Jadi 2P ditambah 2 dalam kurung P min 6 sama dengan 60. 2P sama dengan 2P dikali 2P ini 2 dikali P, habis itu 2P. 2 dikali min 6 sama dengan min 12 sama dengan 60. 4P min 12 sama dengan 60. 4P min 12 plus 12 sama dengan 60 plus 12. Kedua ruas ditambah 12. 4P sama dengan 72.
4P luas sama-sama dibagi 4 menghasilkan P sama dengan 18. Substitusi nilai P ke panjang dan lebar dari tanah petani. Panjang tanah P sama dengan 18, lebar tanah P min 6 sama dengan 12. Jadi panjang tanah petani adalah 18, lebar tanah petani adalah 16 meter. Sekian. Ya, saya lihat tadi penjelasannya sudah bagus. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada. Ya, silakan. Saya mau bertanya, biasanya kan variabel itu X atau Y. Itu kenapa variabelnya huruf P? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, untuk variabel itu kalian itu bebas memilih, bisa memilih X, bisa memilih Y, P, ataupun A sampai Z itu juga boleh. Kalau misalnya A sampai Z itu udah habis, kalian juga bisa memilih AA atau AB dan seterusnya. Jadi yang penting variabel itu huruf kecil dan terdiri dari huruf. Jadi nggak harus selalu X sama Y gitu. Paham? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Silakan kembali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, bagus sekali tadi presentasinya untuk 4 kelompok yang sudah maju dari nomor 1 sampai nomor 4. Sekarang Ibu akan mengevaluasi kalian, hasil belajar kalian. Kerjasama kalian hari ini cukup baik dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok yang sudah bekerja dengan baik. Yang pertama, untuk kelompok yang kerjasamanya paling baik, yaitu kelompok cincin. Kelompok 2, selamat untuk kelompok 2. Terus untuk kelompok yang presentasinya paling baik, yang mudah dipahami penjelasannya, yaitu untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yang terakhir kelompok dengan anggota teraktif, yang sering tanya, yang sering menjawab, itu kelompok 3. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk yang tadi sudah bertanya, menanggapi, dan menjawab pertanyaan, nanti kalian akan dapat nilai tambahan sebagai nilai individu yang sudah Ibu jelaskan di awal. Ya, hari ini kalian telah mempelajari persamaan linear satu variabel dan cara mencari himpunan penyelesaiannya. Tadi ada 2 cara kan? Yang pertama dengan penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua seperti ini tadi dengan cara pembagian serta perkalian. Nah, sekarang setelah pembelajaran tadi, apa sih yang disebut persamaan linear satu variabel? Apa? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. Ya, bagus sekali. Kalau cara penyelesaiannya, untuk mencari himpunan penyelesaiannya ada berapa cara? Ada 2. Apa aja? Menyelesaikan PLSP dengan menggunakan operasi pertambahan dan pengurangan. Yang kedua, menyelesaikan PLSP dengan menggunakan operasi perkalian dan pembagian. Ya, benar sekali. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, serta dia memiliki variabel bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan 0. Terus cara mencari himpunan penyelesaiannya bisa menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan, serta yang kedua menggunakan perkalian dan pembagian. Nah, untuk minggu depan jangan lupa pelajari materi pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan pelajari dulu di rumah.
Kemudian untuk PR-nya, Ibu kasih PR buka halaman 215, buku paketnya ya. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan di depan, oke. Nah, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.